Oke teman-teman, welcome back to my channel. Bagi kalian yang udah ngeklik video ini atau menonton video ini, pasti penasaran ya, kenapa JH nggak merekomendasikan mainan unit PCP Predator OD38 Long ini untuk dibeli di tahun 2025. Oke, pertama kita bahas di bagian popor belakang. Dia popor belakang ini teman-teman sering oblak seperti ini ya. Bisa kelihatan? Tuh ya, sering oblak seperti ini. Padahal di bagian depan ini kalau kita kencang lagi, dia menggunakan sistemnya drat putar ya, drat putar seperti ini. Nah kalau kita kencang lagi, dia akan mentok, jadi nggak sentral seperti ini, nggak lurus seperti ini, tuh sering oblak seperti ini. Untuk adjustmentnya juga nggak kokoh-kokoh banget ya. Nah ini kita adjust ya, nggak kokoh-kokoh banget ya. Tuh jadi kalau sering kehentak-hentak mungkin bisa kedorong-dorong sendiri, itu kelihatan. Nah tuh, nah ini udah kekunci ya, jadi ada batasnya. Oke, di bagian popor belakang ini dia berbahan plastik cukup tebal ya. Mungkin kalau kehentak atau terjatuh kemungkinan pecah itu ada. Ya, tapi sangat minim. Itu tadi di bagian popor belakang dia sering oblak seperti ini, bisa kelihatan ya. Ini buat setelan powernya. Kemudian di bagian grip bawah ini dia berbahan karet, tapi juga sering nggak kenceng ya, nggak kuat ya. Tuh dia sering oblak juga seperti ini. Bentar ya, nah tuh dia memang ada penguncinya di bagian dalam, cuma begitu kita kunci terlalu kuat, nanti dia bakal terjadi, kalau bahasa apa ya istilahnya, dol kali ya, atau oblak kali ya. Seperti itu. Nih sering oblak juga seperti ini. 1, 2 ya. Kemudian di bagian set trigger ini juga ya, pernya dibilang mungkin pernya bermasalah ya, tuh kelihatan ya. Ini kondisi dia belum menekan ya, harusnya kan kenceng seperti ini ya, nggak goyang seperti ini, tuh kelihatan ya, goyang ya, goyang, mungkin juga oblak, entah seperti apa, kita juga belum membuka unitnya. Nah harusnya seperti ya, kondisinya seperti ini teman-teman. Kemudian ditekan lagi, dia baru bisa bermain si pemantiknya ini ya. Bagian atas dia nggak ada masalah, cukup kokoh kalau yang seri ini. Kadang-kala di bagian tusuknya ini juga ada yang nggak kokoh ya. Nggak kokoh itu istilah gimana bang? Istilah seperti ini ya. Kalau ini kokoh kan, tek, nah ada teknya. Istilahnya nggak kokoh itu dia kadang nggak ada teknya teman-teman. Kalau teman-teman miringin seperti ini, dia nanti keluar sendiri ininya. Tuh, itu yang sering terjadi masalah pada unit seperti ini. Oke, kita beralih ke bagian depan. Nggak tahu ya unit ini yang seri ini atau memang di semuanya. Itu di bagian ini ya, di bagian apa ini namanya, serombong ya. Di bagian serombong ini dia yang ini tidak begitu rapat ya, kelihatan tuh ada celah di sini. Jadi kelihatan barrelnya, larasnya kelihatan di sini. Ya, ini kalaupun dipaksa jadi kelihatan di bagian depan lagi kalau didorong ke belakang. Serombongnya memang OD-nya kecil ya. Kayaknya cuma selisih dikit lah sama larasnya. Kemudian di bagian rel mountnya ini teman-teman berbahan PLA, jauh lebih baik di bagian pegangan grip segitiganya ini. Segitiganya berbahan plastik seperti popor ya. Di bagian segitiga. Nah di rel mountnya ini teman-teman berbahan PLA. You know PLA ini dia 3D print ya, plastik asid. Ada sambungannya di belakang. Jadi ini rawan sekali kalau jangka panjang, mungkin sekitar 1 tahun atau lebih, dia rawan retak atau pecah. Seperti teman-teman lihat sendiri di bagian baut di atas, ini udah mulai kelihatan retaknya. Mungkin terlalu kuat menekan sisi bautnya, jadi kelihatan retak-retak. Kalau di bagian tengah ini memang dia dipisah untuk yang mini ya. Dan juga posisi ini terlalu dekat, nanti bisa dirubah sendiri manual ya. Tuh sedekat ini ya, nggak enak ya. Harusnya kan di sini. Jadi kalau mau mengganti posisi ini, teman-teman harus membongkar ini, dipindahin ke depan, ini jadi ke belakang ya, seperti itu. Di bagian depan nggak ada masalah lagi. Di bagian tabung juga nggak ada masalah. Di bagian bobot ini sangat berat sekali ya. Sangat berat banget teman-teman ya. Mungkin ini lebih serasa berat ini setara dengan yang botol kecap 500 cc ya, untuk ukuran beratnya ya. Untuk scope nggak ada masalah karena ini dijual tanpa scope dari pabriknya, termasuk silencer juga teman-teman bisa menggonta-ganti. Itulah beberapa, menurut JH, beberapa masalah yang sering terjadi kepada unit Predator Tactical ini 4,5 mm dengan max pressure-nya 2700 dan tentunya made in Indonesia. Jadi teruntuk pengrajin mungkin nggak setuju sama video ini, tapi bagi kita konsumen terutama pemula ya. Kalau untuk koleksi ini model ini sangat bagus sekali, tapi buat kita konsumen pemula ini nggak rekomendasi ya. Nggak rekomendasi kenapa? Karena memang secara power PCP itu kurang lebih sama ya. Ingat, kurang lebih sama. Yang membedakan itu ialah di bagian per, kemudian bukaan angin di sini ya. Bukaan angin tentu yang udah dimodif ataupun big game tentu lebih besar, pernya juga lebih keras ya. Untuk pernya sendiri teman-teman ada 2 ya. Ada per di bagian hammer belakang, kemudian per di bagian valve ya. Kalau bahasa Indo itu bukan bahasa ya, kalau bacaan itu valve ya, valve. 2 per inilah yang mempengaruhi sama bukaan angin ya, untuk yang mempengaruhi power. Kalau selebihnya itu tabung ini teman-teman berfungsi buat menyimpan angin atau tekanan angin ya.
Semakin kuat angin, semakin banyak angin tersimpan di dalam tabung, maka dia semakin kuat dan juga semakin banyak ya. Kalau ini kan 2700, kalau teman-teman mau samakan dengan 5000, tentu yang kuat lebih 5000 ya. Tapi secara jumlah tembak teman-teman ini cukup ya. Ya, buat pemula ini cukup teman-teman ya. Satu kali tembak itu mungkin berkisar di 50 PSI. Nggak sama-sama yang bocap atau botol kecap itu satu kali tembak bisa 25, bisa 15, tergantung setelan power juga sebenarnya ya. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman ketahui bahwa unit PCP itu dia ya tabung teman-teman, chamber rata-rata semua sama kecuali yang made in Kediri ya. Mohon maaf, made in Kediri itu dia rata-rata patri. Patri itu dia bukan CNC seperti ini ya. Kalau kita membahas yang CNC ini rata-rata ada dua tipe tabung. Itu ada monoblok dan juga ada yang tumpuk seperti ini ya. Kalau yang monoblok itu dia gabung semuanya ya, monoled istilahnya, satu digabung semuanya. Itu kekurangannya teman-teman, kalau ada bermasalah sama chambernya itu diganti semuanya. Nah, kalau yang tumpuk seperti ini, kalau ada bermasalah, umpamanya ini teflon pipanya di sini yang pecah, ya bisa diganti salah satunya aja, atau mau ganti per juga bisa diganti di bagian bawahnya aja. Ini bukanya sangat gampang sekali, dia ada teflon di bagian sini ya. Nah, jadi udah terbahas tuntas kenapa ini nggak rekomendasi di tahun 2025 ya teman-teman. Oke teman-teman, buat kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video Jambi Hobi berikutnya.